punika untuk ngicalaken kekurangan dan kebodohan kita. Sing nomor kalih monggo dipun nyataken mensyukuri atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya nikmat kesehatan ini, mudah-mudahan dengan mensyukuri nikmat sehat untuk belajar mengaji bersama, mudah-mudahan umur kita dipun paringi umur ingkang barokah. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian yang kami hormati, nanti ngajinya sebentar saja karena nanti setelah mengaji ada acara lagi. Tentu biar waktu tidak terlalu malam, maka insya Allah nambang 14 jam nama diri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo dipun mulai. Wat-Tabrani menpanggih Wat-Tabrani dan ceritaake hadis atau meriwayatkan hadis sapa Imam Tabrani an Ibni Umar dari sahabat Ibni Umar. Rupane hadis man sholla qoblal asri arba'an haramallahu alan nar. Man utawi sapa sapane wong, barang siapa iku sholat kang gelem sholat sapa man qoblal asri sebelum sholat asar, oleh sholat arba'an dengan 4 rakaat, haramahu maka Allah haramahu mongko ngaromake hu ing man sapa Allah Gusti Allah alan nari ing atase geni neraka. Barang siapa, hadis Rasul yang diriwayatkan Tabrani dari Ibnu Umar, Rasul bersabda, barang siapa sing purun yang mau mengistiqomahkan melaksanakan sholat qobliyah asar 4 rakaat, maka Allah akan mengharamkan jasadnya orang tersebut masuk ke neraka. Ibadah-ibadah ini memang berat Pak ya. Artinya begini, kita itu dianjurkan misalnya sudah masuk ke waktu sholat asar misalnya, sebelum adzan itu sudah bersiap-siap sebenarnya. Sudah mandi, pakai minyak wangi, berangkat ke masjid. Tuh. Sebelumnya yaitu melaksanakan sholat qobliyah sunnah dulu, lalu kita menjalankan jamaah sholat asar itu. Kok sakit kulon jenengan? Ya insya Allah Gusti Allah akan mengharamkan jasadnya kita semua masuk ke neraka. Wa Ahmad dan riwayatake hadis sapa Imam Ahmad wa Abu Dawud an Abdullah Al-Muzani dari sahabat Abdullah Al-Muzani. Hadise sallu padha salat sira kabeh. Amar nih, fil amar perintah. Qoblal maghribi sebelum salat maghrib. Roknata ini dengan 2 rakaat. Liman sya'a, perintah liman sya'a bagi orang yang mau. Salat sunat qobliyah maghrib yang kita lakukan salat sunat 2 rakaat sebelum maghrib itu perintahnya ndak ada tekanan. Ndak ada tekanan liman sya'a. Nek gelem ya lakonono, nek gak ya gak apa-apa. Ngoten maksud ini. Niku hanya di sholat qobliyah maghrib. Jadi terus sunatnya bukan sunat muakkad, bukan sunat penekanan. Jadi liman sya'a bagi orang yang mau. Yang tidak mau tidak apa-apa. Ya, artinya enggak mengingkari sunnah, ngoten lho. Misalnya enggak sholat qobliyah maghrib niku. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa Abdur Razak an Makhulin, dan meriwayatkan hadis sapa Abdur Razak an Makhulin dari sahabat Makhul mursalan hal hadis mursal. Man sholat ba'dal maghribi, barang siapa gelem sholat sesudah sholat maghrib, rok'ataini dengan 2 rakaat, yakni ba'diyatul maghrib, oleh sholat kemu qabla ayyatakallama, sebelum dia berbincang-bincang, sebelum dopok, sebelum cerita, ya kutibata, maka akan ditulis apa rok'ataini fi iliyina, ing dalam surga iliyin. Barang siapa sing gelem nglakoni salat ba'diyah maghrib 2 rakaat oleh salat kimau sebelum dia bercerita, urung ngomong-ngomong pokoknya. Biasanya kan awake dhewe bar maghrib bar donga terus cerita ngomong. Badhemu mau piro? Untuk pesanan piro mau? Sebelum bicara hal-hal yang tidak penting, artinya maka sholat 2 rakaat tersebut ditulis oleh Allah di surga iliyin. Enak yang mana bahaya yang kan enten kau sendiri ini ya kemarin itu. Jadi nek awak itu mau sholat berjamaah di masjid atau di rumah, jangan pindah tempat dulu. Jadi bersolat salam ya terus zikir. Ya, setelah zikir berdoa, selesai lalu sholat sunat, itu baru pindah tempat. Sing kebiasaannya kan kita semua itu bersolat jamaah salam kiri kanan pindah tempat, minggir atau mundur. Alih ning pojokan ngoten. Jangan. Nah, sholat sunat baru kita ada pindah tempat. Hikmahnya apa kok pindah tempat? Kita dianjurkan untuk memperbanyak tempat sholat, tempat sujud. Karena bumi yang kita pakai sujud itu nanti kelak akan menjadi saksi, menyaksikan kita semua bahwa bumi tersebut pernah ditempati sujud oleh hambanya Allah itu, oleh kita semua. Jadi nek sholat sunat itu pindah dari tempat sholat fardu tadi, karena bumi yang tempat sujud itu adalah sebagai saksi nanti menyaksikan bahwa bumi sok ben ngomong nih Gusti Allah, lapor Gusti Glorian pernah dipakai sujud oleh Bapak Imam Syafi'i, ya aman Pak Imam Syafi'i. Ya, tadi sing nyakseni bumi niku. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Baihaqi lan riwayatake kadis sapa Imam Baihaqi an Hudzaifah, dari sahabat Hudzaifah. Hadise ajjilu rakaataini, ndang-ndango cepet-cepeto sira kabeh rakaataini ing nglakoni salat 2 rakaat ba'dal maghribi, sesudah salat maghrib. Cepat-cepat mogo bahasa awake dhewe. Salat 2 rakaat sesudah maghrib. Litarfa'a rapun atau yakti den liturfa'a goten. Yakti den unggahake diangkat apa ya rakaataini ma'al amali, bersamaan dengan amal-amal yang lain. Dan ini jadi kita semua Pak dianjurkan oleh Rasul sholat ba'diyatal maghrib 2, walaupun itu hanya 2 rakaat. Memang fadilah hikmahnya luar biasa. Mungkin kita semua sudah mendengar cerita Al-Mukarram Al-Maghfurlah Romoyai Syafatul Kagung ya. Gus Hisam kan pernah kesini dikala saya masih di Deng Siraju di kontrakan itu. Gus Hisam itu silaturahim di kontrakan saya, menceritakan abahnya.
ngriyadhoi badhe mendirikan pondok pesantren niku. Beliau almarhum almaghfurlah Romoyo syafaat itu dalam riyadhahnya melaksanakan sholat sunat 1 hari 1 malam itu 500 kali. 500 kali selama 7 tahun beliau. Itu wakila Abu Gusti sampeyan Mbak sebejo kula. Ngriyadhoi mau buka pondok itu. Alhamdulillah dengan istiqomah beliau selama riyadhah salat sunat itu pondok pesantrennya sampai sekarang lebih maju dan lebih besar lagi. Ya, kira-kira Ustadz Himata lagi riyadhah seperti itu kuat berapa ya? Ya paling tidak Anda seperti itulah. Ya paling tidak kita istiqomah dalam beribadah. Habis maghrib sholat sunat ba'diyah niku diistiqomahaken. Insyaallah. Ya Pak Ibu niki pemegang amanah loh Pak di mata ini. Harus ya riyadhah kudu duwe maksud kula ngoten lho. Riyadhah harus punya ya mbuh posone, mbuh wiridane, ya mbuh istiqomah dalam amal yang lainnya. Karena organisasi kita itu adalah organisasi semi pesantren, minggu santri, apalagi ke depan Pak Haji Abdul Rahim sebagai ketua umum misinya buka pesantren. Nah awal dhewe gak riyadhah, aduh berat. Nggih. Paling tidak ya wiridane sing penting niku harus riyadhah Pak. Ya jelas kiai ini kata sebut ki kurang jelas ngono lho. Lah nek kiai tok ya kudu diwangi nih wong ngene. Gak diwangi ya abot iki. Nggih, sowan dari Pak Riyadi. Nggih. Nah, biasa Pak Andrul aku seneng Pak Andrul, seneng riyadhah beliau itu. Nggih. Nggih. Ya ini monggo, jadi ben organisasi ini hidup ngoten. Jadi misi-misi ini Pak Ketum ini hidup bisa berjalan dengan baik ini ya kudu riyadhah. Ngoten nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Ibnu Sunni dan meriwayatkan hadis sapa Ibnu Sunni an Ummi Salamah dari Ummi Salamah radhiyallahu anha. Qalat Ummi Salamah karena ana sapa Rasulullah Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana iku idang surafa apabila sudah selesai sapa Rasul min salatul maghribi dari salat maghrib yadkhulu monggo masuk sapa Rasul baitahu ing daleme Rasul fayusoli monggo lalu salat sapa Rasul rakaat dengan 2 rakaat. Jadi sholat sunat itu Bapak Ibu sing lebih bagus, lebih abdul itu dikerjakan di rumah, nggih. Sholat sunat qobliyah ba'diyah niku. Sing lebih apik niku di rumah. Maka dalam hadis yang lain nawwiru buyutakum bi qiraatil Quran wassalah. Terangilah rumahmu dengan bacaan Quran dan sholat. Lah sholat sunnah qobliyah ba'diyah itu yang lebih baik adalah di rumah. Ini dicontohkan oleh Rasul, kata Ummi Salamah, setiap habis maghrib beliau pulang ke rumah, sampai rumah beliau sholat 2 rakaat ba'diyatul maghrib. Jadi sing apik teng griya sholat sunat niku. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah beliau sholat 2 rakaat semayakulu monggo nyuli wiridan sapa Rasul. Bima ing dalam barang-barang ya doa kalih ndonga sapa Rasul. Wiridan terus ndonga. Apa doanya Rasul yang selalu dibaca setelah habis sholat sunat ba'dal maghrib ini?
Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Niki penting nih. Ya Allah, ya muqallibal qulub, wahai dat yang membolak-balikkan hati, yang memutarbalikkan hati, tsabbit kula aturi netep ke panjenengan qalbi ing ati kula ing ati ingsun, ala netepake ala dinika ing atase agama panjenengan. Ini seorang rasul, Pak, seorang nabi, sudah jelas-jelas beliau itu adalah maksum, jelas-jelas gak duwe dosa, jelas-jelas masuk surga, ya, imannya paling top sedunia, manusia sedunia itu. Toh beliau masih berdoa minta pada Allah, ya Allah, tetep no atiku ki tetep ing agamane panjenengan. Iku seorang rasul, ngoten. Lah apa mana awake dhewe niki, Pak? Rasul ora, nabi ora, wali ora, kiai ora, ustad ora, santri karo kadung kala, nek gelem budal gak gelem yo turu, ngoten. Wis ora tau nyuwun ning pangeran iki lho, Pak. Berane ya gampang ilang, gampang luntur imane awake dhewe iki. Ngoten lho. Monggo niki dipun apalaken, hafal namung cendhek to niki dungane. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Lah niki jenengan waos kertane kersane hati kula panjenengan tetap berpegang teguh agamanipun Gusti Allah. Jadi ben ora ngolah ngalih hati ini, prinsip ben gak ngolah ngalih, ngoten lho. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Wasaykhani dan ngriwatake hadis sapa Imam Bukhari Muslim, wa Turmudi dan Imam Turmudi, wa Ibnu Majah dan Ibnu Majah meriwayatkan an Abi Hurairah dari sahabat Abi Hurairah. Rupanya hadis man sholla ba'dal maghrib, barang siapa sholat sesudah sholat maghrib, oleh sholat kimau sita rokaatin dengan 6 rakaat, lam yatakallam kang durung omong-omong, belum cerita-cerita sapa yoman fima ing dalem antarane waktu ba'da maghrib iku mau, fima ing dalem waktu bainahunna ing dalem antarane sita rakaatan, ngomong bisun kelawan Allah, kelawan omong-omong gesah sing gak ana paedahe, ya atalna mongko bandingi apa sita rakaatan lahu untuk man bandingi bi ibadati sinte asyarata kelawan ibadah 12 apane sanatan taune. Niki apa, Pak? Nggih. Dadi sing sapa wonge barang siapa gelem nglakoni salat sunat ba'da maghrib 6 rakaat oleh salat ki mau sebelum omong-omong, sebelum cerita-cerita karo kanca kiwa tengene, nggih. Lah salat 6 rakaat ku mau nek dilakoni seperti itu, maka iso bandingi jenengan salat selama 12 tahun. Nah, ini aran umur barokah ini, Pak. Saya ulangi lagi, sing sapa wonge gelem salat sunat ba'dal maghrib oke 6 rakaat, di antara bar maghrib mau sampai salat 6 rakaat urung ngomong-ngomong, urung cerita, maka salat kita semua, salat jenengan kabeh sing 6 rakaat ki mau
pahalane iso bandingi padha karo salat 12 tahun. 12 tahun itu wis suwi, Pak. Ngoten. 12 tahun. Lan 6 rakaat apa ae Pak salat Pak iki biasae dilakoni salat awwabin. Ya salat taubat dan lain sebagainya itu. Melakukan habis maghrib. Ya. Salat Pak intinya. Pahala-pahala salat niki. Nah. Satu hadis lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Ibnu Nasir an Ibni Umar. Man sholat barang siapa sholat sita rakaatin dengan 6 rakaat ba'dal maghrib qabla ayatakallama sebelum dia bicara ghufiro monggo den sepuro lahu kudiman apa dzunubu khamsina dosa selama 50 apane sanatan tauni. Lah niki kurang penak piye jenengan rajin salat sunat 6 rakaat ba'dal maghrib dosane jenengan selama 50 tahun niku di sepuro. Lah nek umure kula jenengan saniki 50 ya pas wis resik gak di dosa jenengan. Nggih. Resik gak di dosa. Nggih. Nggih, suwengi 50 tahun niki. Nggih bar maghrib nggih sampai masuk isya. Ngoten. Nggih. Dilakoni satu malam satu kali 6 rakaat 50 tahun dosane entek lho. Kurang benar piye. Lah nek pomene ping pindho 100 tahun. Iki aran umur sing berkah ya ini, Pak. Ngoten. Jadi harus kita lakukan, artinya ya sidik-sidik dhisik dilakoni. Jadi pahalanya seperti itu, hikmahnya seperti itu. Nah, para sekalian, itu kiranya ada sedikit akan saya sampaikan tentang kurban. Tentu kemarin sudah selesai kurban kita semua, Pak, ya. Sudah dibagi semua, Pak, kurbannya dagingnya. Alhamdulillah, mudah-mudahan tahun depan kita bisa berkorban lagi, diberi kelonggaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena korban itu sunnahnya setiap tahun, Pak. Jadi ini bab salat bon sunnahnya setiap tahun. Seperti keterangan Ustaz Ali kemarin, kriteria yang disunahkan kurban itu bagaimana? Kemarin sudah jelas Ustaz Ali. Dikala hari Lebaran sampai hari Tasyrik itu kita sudah mampu untuk memenuhi kewajiban kita sebagai seorang suami, memenuhi nafkah istri, anak, iso bayar listrik, iso bayar sekolah dan sebagainya. Kok jeneng duit kan ngoten sekali. Kira-kira duit ki mau cukup go kurban, ya kuwi ndang kurban. Wis tak ngoten. Nah. Dalam itu lebih ke kurban ya ke kurban terus ke liya-liyane nah ngoten. Lah kenapa tujuannya kurban apa toh, Pak? Tujuannya satu, yaitu adalah takarub ilallah, berusaha mendekatkan diri pada Allah lewat hewan yang kita korbankan. Tujuannya hanya itu. Lah bilang orang banyak yang bilang katanya sebenarnya ditumpai, Pak. Sapi sitok ditumpai wong 7. Gak korban iki sing wedok barang ki piye, Pak? Rombongannya anak ibu-ibu ini gitu. Perlu bingung sama ibu-ibu di tengah apa ngarep, Pak, ini. Wah, kayak Pak sing teko guyuran ya tadi. Ngeten lagi. Jadi antara tujuannya jelas takarub ilallah dengan hewan yang kita korbankan. Adapun sumben neng akhirat hewan kurban itu kita naiki, kita tunggangi, itu adalah hikmah. Hikmahnya kurban banyak sekali. Di antara di dunia ini adalah hikmahnya bisa menggembirakan fakir miskin,
menyenangkan tetangga kiri kanan, dan lain sebagainya. Hikmahnya di akhirat itu betul. Hakikatnya yang kita naiki itu bukan hewannya, bukan sapinya, ya, tapi pahalanya tersebutlah insya Allah yang akan kita naiki. Mana sing greget neneh lah sapi sitok wong pitu Pak. Kek sing papat ki mlebu neraka sik piye le. Lah sing telu ngenteni ya sawi no. Kaya lopot. Ngoten lho. Mboten ngeten iku maksudnya. Iku hikmahnya di. Jadi apa salah kaprah pemahane korban nggih. Sehingga akhirnya orang-orang tersebut dijak korban iku wangel. Ndak mau saya. Nanti kalau mampu saya tak korban sendiri, ndak mau rombongan, ndak mau iruan. Nanti susah itu. Orang 7 sapi 1. Nanti kalau 4 orang masuk neraka dulu 10 tahun misalnya, saya masuk surga dulu nunggu lama sekali. Bagaimana itu? Ndak seperti itu, ya. Hikmahnya korban adalah pahala korban tersebut awake dhewe sok ben sing duwe, sing numpai, sing menikmati. Jadi antara tujuan dengan hikmah ampun dicampur aduk, nggih, tujuannya jelas yaitu adalah takarub pada Allah Subhanahu wa taala, hikmahnya banyak sekali. Nah, itu. Terus selanjutnya saya singgung terus Pak, karena banyak polemik, banyak kejadian di masyarakat itu ya tentang korban ini. Terus yang kedua itu hikmah, tujuan dan hikmahnya. Korban kalau sapi adalah untuk 1 orang. Kalau mohon maaf kalau wedus kambing untuk satu orang. Kalau sapi, kerbau, unta 1 ekor untuk 7 orang. Jelas itu. Kalau wedus itu umurnya berapa? Kalau wedus kacang 2 tahun tam, 2 tahun sempurna. Wedus kacang ya. Jadi umur 2 tahun tam, 2 tahun sempurna itu bisa dipakai untuk kurban. Lenek sing wedus gede, wedus kibas, iku sampeyan tingali dilihat dari popake cepote gigine. Nah niku pun saged damel korban. Nek sapi kerbau unta itu umur 4 tahun tam, sampurna 4 tahun melangkah ke 5 tahun. Niku pun saged damel korban. Ngoten. Iya. Terus selanjutnya harus sehat. Ada 4 hewan yang tidak bisa kita pakai untuk akikah dan tidak bisa untuk kurban. Kemarin saya sampaikan diantaranya jelas piceke ya, jelas pincange, jelas kuruse. Jadi akikah sing lemu Pak nggih, nek kurus mboten sah niku. Mboten sah. Nggih. Sing lemu. Terus jelas sakit napa mawon sebetulnya jelas niku mboten kenging damel akikah, mboten kenging damel kurban. Terus pembagiannya bagaimana? Pembagiannya tentu kita sudah paham semua. Jadi kurban tersebut dibagi 3. 1/3 untuk si kurban, sepertiganya. 2/3 sepertiganya untuk fakir miskin, sepertiganya lagi untuk tetangga, saudara, dan lain sebagainya. Sepertiganya berapa? Tinggal hasil dagingnya kurban berapa. Tapi nek memang boleh Pak, memang anjurnya sepertiga ya. Tapi nek kurbane kur saiki, sapine kur loro misalnya, kek sing ditikei wakeh misalnya kupo sing kurban upama yang kurban itu ndak mengambil sepertiga malah lebih baik, nggak harus sepertiga, nggih.
sepertiga itu batas maksimum, boleh yang berkorban bagiane samonten. Tapi upama kok kurbane kur saiki rakyate akeh sing didikai, ya sing kurban ya aja sepertiga lah, entek engko nggih, aja sepertigane ngoten. Jadi sepertiga misalnya sapi 90 isinya, ya isinya 90 dibagi telu, berarti 30 ya. Lah 30 niku dibagi pitu, kan sapi setong pitu. Niku sepertiga tam niku, sepertiga sempurna. Ngoten. Sepertiga sempurna. Andai kata saya ulangi lagi, nek kurbane sapine oke gak apa-apa lah. Tapi nek kurbane kur sapi loro baru rakyat tonggo fakir miskin wakeh, yo ojo ambil sepertiganya sing kurban lah, dikurangi. Itu lebih baik seperti itu. Nek le nyontoh nek Kanjeng Nabi yang kurban tahu itu memang disuruh mengambil ya minimal itu atine kalih daging saiki ngono tabarukan ngalah berkah hewan korban itu. Jadi ojo mentang-mentang sing korban iki oleh ngambil sepertiganya, delok dhisik hewane guru metune daging saiki nggih baru rakyate oke sing korban jemu sepertigane entek akhire. Jadi didelok dhisik. Ngaten. Kemarin sudah saya sampaikan seperti itu. Terus nak korban tatawuk sunnah lho nggih. Sepertiganya untuk fakir miskin, pure fakir miskin. Sepertiganya untuk tetangga atau saudara, boleh tetangga kaya maupun miskin. Yang kaya itu arane adalah hadiah. Nggih, arane hadiah. Ora sedekah, sedekahnya ke wong sugih. Hadiah. Boleh saja. Ya kan, boleh. Memang itu ya diperintahkan oleh agama. Jadi nek kula jenengan wi korban, pihak yang korban kan biasanya di samping bagiane sepertiga mau cek ditambahi to nggih. Cek ditambahi kanggo tanggane kanggo dulure. Iya dibagekne tenan. Terus untuk bagian sepertiga nih cek ditambah oleh panitia patang bungkus pek dhewe kabeh. Iki jenenge kotop ya. Lha nggih kotop iki. Ngoten. Mboten sae ngoten niku. Mboten sae. Kotop jenenge. Jadi pembagiannya seperti itu. Kemarin masih ada yang bertanya lagi, pada malam Sabtu kemarin sudah saya jelaskan. Memang tidak datang orangnya, tidak datang kira. Tentang sing dimasak, kan sudah saya jelaskan. Bagaimana hukumnya panitia memasak daging kurban? Sudah saya jelaskan. Daging yang dimasak panitia dimakan bersama itu harus daging dari bagiane wong sing kurban. Nggih. Dadi kudu hati-hati kula jenengan lho nggih. Dadi bagiane wong sing kurban ikulah dilongi kanggo masak, go makan bersama. Itu boleh. Nggih ndak dilarang oleh agama. Saya contohkan lebih gampang tadi. Misalnya 90 kilo bagi 3, 30 kilo bagi 7, 4 kilo lebih bagiannya. Kan begitu. Lah, 30 kilo ini dikurangi dhisik kon masak panitia. Ngoten lho. Masake piro terserah lah. Terserah kon le masak piro. Langgo sisane kari 20 kilo utawa kari piro ya hitung pitu. Misalnya itu contoh sing penak ngoten. Itu boleh. Paham ya tentang korban ini? Jadi ngoten niku. Jadi panitia harus hati-hati tentang memasak tersebut. Ngoten niku.
Lah gimana Pak, misalnya tetangga saya itu orang kafir, apakah boleh dikasih? Boleh jenengan kasih, tapi jangan daging kurban. Jenengan tumbas ke piyambak teng pasar. Ya, jangan. Jadi jangan dikasih daging kurban orang kafir, walaupun tetangga kita. Lah penikein jenengan tumbas nih piyambak teng pasar. Kata niku carane. Nah, terus masalah upah, ongkos biaya, pemotong, sing bulan dan lain sebagainya. Sudah lama saya katakan dan kami ulang-ulang ini, apabila kita kurban, awake dhewe sing kurban nggih, gak mampu motong dhewe. Ketidakmampuan itu dikarenakan takut atau bagaimana, sepenting gak wani, gak gelem, gak iso motong dhewe. Terus ngongkon Bapak Nurul kon motong ke, nah, kuwi tak upahi sungune mboten angsal, napa malih ndase, nah, napa malih temponge, menawa, nah inilah jawabannya sing ditekan Pak Bawe. Sing bener piye? Sing bener pihak korban urunan neh ngekei amplop sing jenengan kongkon beleh kuwi mau. Ongkos piyambak intine. Jangan diambilkan dari hewan kurban tadi. Atau urunan kurban masih sisa. Kan biasa ngaten to ya. Nek nuruliman 2.200.000 masih sisa. Nggih. Lah sisanya pembelian itu boleh buat operasional termasuk ngongkosi wong sing tukang beleh, tukang bulang niku wau. Pak, misalnya sing beleh sing bulang di samping tak amplopi Pak sebagai ujroh, sebagai upah, terus tak tambahi daging sekilo piye Pak, terus tak tambahin ndas tok piye Pak, boleh, tapi dengan niat jenengan niat sedekah. Nek niatnya kanggo ujroh, niatnya untuk upah tidak sah, tidak boleh, karena hukumnya itu sama jual beli daging kurban. Ngaten lho Pak. Nggih, paham ya? Niki kula jumuk keterangan dari kitab Kifayatul Akhyar, kitab Mu'in dan lain sebagainya, sama keterangannya. Jadi nek kula jenengan gak sombulang, gak sombli dhewe nyeluk Mbah Mudin kon motongno, tapi upahe upah saka saku dhewe-dhewe sing kurban niku wau. Ngoten nggih. Terus Pak, saya punya keluarga sudah meninggal. Biasanya awake dhewe ngorbanke bapak ibu atau keluarga sing wis mati nggih. Itu ada dua jawaban Bapak Ibu sekalian. Jawaban yang pertama, apabila orang tua kita dulu pernah berwasiat, berpesan pada kita, nak, Bapak Ibu selama ini belum pernah korban, karena ya uang ya kanggo ngongkosi awakmu sekolah saadik-adikmu. Akhirnya bapak berkorban ki urung iso. Sok ben upama bapak mati urung iso korban nak, sampean diursi korban bapak nak ya. Itu sah dan boleh. Anak mengatasnamakan korban bapak ibunya yang sudah meninggal. Yeah. Terus kaul yang kedua, kaul yang nomor 5, boleh baik wasiat maupun tidak wasiat. Sebagai anak berkorban di atas namakan bapak ibunya yang sudah meninggal. Boleh. Dengan alasan beliau mengambil hukum, yaitu hakikatnya korban adalah sedekah. Menyedekahi orang yang sudah meninggal adalah diperbolehkan oleh agama. Itu boleh. Maka kebanyakan orang NU itu mengambil kaulnya Imam Romli itu. Boleh. Menurut Imam atau Kiai Asnawi dari Kudus,
beliau memilih yang diperbolehkan ini. Karena apa? Biar banyak katanya jumlahnya yang korban itu. Biar banyak jumlahnya yang korban, nanti masyarakat ben oleh kabeh. Alasan ini itu. Jadi hal-hal seperti ini yang sering berpolemik di masyarakat, tentu kami perlu memberi edukasi, pemahaman tentang hal-hal seperti ini. Nanti ke depannya biar enak dalam melaksanakan ibadah kurban tersebut, tidak ada keraguan, tidak ada kemamangan, cara membagi, membelih, memotong dan lain sebagainya, itu biar tidak ada keraguan lagi. Ngaten Bapak nggih? Pun nggih. Bapak sekalian yang kami hormati, tasik malih ya dereng ya ini. pripun? Dereng mantun masalah kurban. Oh, ngoten. Tambah malih nggih. Ngaten ya. Nggih. Niki setiap tahun menjadi polemik, menjadi bahan pembicaraan teman-teman di mata. Padahal sudah beberapa kali diterangkan oleh Pak Yai Sodik tentang kulit. Oh, nggih lupa loh. Kemarin juga masih menjadi perbincangan hangat ya. di kalangan di mata oleh lan orane terus hukume piye niki kedai nggih dijelaskan ya Nggih. supaya nanti tahun depan sudah tidak ada lagi pertanyaan kulit kok panggang ngono ae. Jelas takon iki Laras. sing ngomong mumpung teko tiyang ya. Nggih. Kersane Laras. supaya tidak menjadi polemik terus-menerus di mata ini. Nggih. Terima kasih. Ini tadi sudah diangan-angan saya sebenarnya, jadi pikiran saya ini, tapi lupa. Tentang kulit, tentu hukumnya dengan yang lainnya seperti daging, teracak dan lain sebagainya. Berkembang kasus di masyarakat bahwa apabila kulit tersebut dipotong-potong sing gedene sak menten misalnya, itu dibagikan semua rata, itu kebanyakan mayoritas malah mubazir, tidak bisa masak karena mendapat kulit cuma begini. Nggih, pembakar ya rasa-rasen, Pak Imam membakar nang mata nggih. Pengerok kulit nggih, malas kok sakmene nyekeli kan ngoten. Ngoten Pak Haji, ada dua hukum. Pertama, sepenting kulit tidak boleh loh ya pakai ongkos loh, tidak boleh. Tidak boleh sama sekali. Ongkos sing nguliti, ongkos sing beleh, ya Pak tak upai kulit, tidak boleh. Pak niku jangan sampai mengambil dari hewan korban tadi, walaupun kulitnya. Kulit itu bisa kita tidak membagikan karena alasan hal seperti itu tadi, itu bisa kita sedekahkan. Ya. Bisa kita sedekahkan, baik jenengan sing korban iku nyedekahke teng mudin sing boleh atas nama sedekah. Nek wis ning tangan Mbah Mudin, terserah Mbah Mudin mau diapakan. Yang kedua, kulit tersebut boleh disedekahkan lalu dijual, uangnya dibagikan untuk fakir miskin. Terus dijual, yang jual ini bukan yang korban loh ya, tidak boleh sama sekali yang korban. Terus di tangan panitia, ya. Terus panitia ini menyedekahkan ke sebuah lembaga himata. Lalu dijual oleh himata. Wis pindah tangan, ini hukumnya boleh. Tapi hasil penjualan tersebut harus dipakai untuk kemaslahatan umum, untuk kebaikan umum, untuk kemanfaatan umum. Haram hukumnya kalau dijual uangnya untuk kebutuhan pribadi. Nah, ya, niku teng Kifayatul Akhyar ya enten. Boleh dijual, boleh dipakai untuk peralatan. Misalnya, kalau korban, kalau serah ke panitia, dengan panitia tersebut kulitnya
diobati, digawe beduk, digawe alas untuk sholat, disamak dulu misalnya, itu boleh. Nek didol hasilnya tentu untuk kemanfaatan umum, untuk kemaslahatan umat, bukan untuk pribadi. Ya. Tapi pun kasus penghematan ini, padahal butuh tenaga, butuh bensin dan lain sebagainya. Jipu ini ku, si jipu iya luwe lewang. Apakah boleh mengambil sebagian itu untuk beli bensin misalnya? Boleh sesuai dengan kebutuhan bensin tersebut. Kan bensin tersebut untuk kemaslahatan pengambilan itu tadi. Itu buat apa-apa. Jadi nek kaul sekarang fikih yang saya baca di Kifayah itu adalah misalnya kulit itu boleh dijual, tapi yang menjual bukan yang berkorban. Nek sing berkorban sedikit pun tidak boleh menjual. Mbah teracae, mbah ilate, mbah kupinge tidak boleh sama sekali. Nak pun diserah ke panitia nyodakoh ke teng imam boleh, nyodakoh ke teng pundi mawon boleh, asalkan apabila dijual harus dipakai untuk kemaslahatan umum. Betul Pak Ji? Nggih. Sekalian Pak Yai niki tak lapor nih. Uang kulit kemarin dapat 2.060.000. Nggih. Tak nggih ngongkosi Mas Pandi 100.000. Kono kancane do turu Mas Pandi sik ribet ngopeni kulit. Tak ongkosne Mas Bibit 100.000. Penak bibit tekone kari Pak Yai. Tapi gajahnya bodoh. Terus tak wehne Mas Agung 100.000. Tapi ya krana Mas Agung tekone telat ya nggo pisan tok ya ora apa-apa gajahnya bodoh. Nggih. Tukang bensin mboten pun Yai. Alhamdulillah sing sae ngoten re. Nggih. Pak Dewi ya tadi. Alhamdulillah. Pak Dewi nggih. Pun jelas ya tadi nggih. Monggo. Betul. Panitia yang berhak ngedum. Nggih. Oh gitu. Ya betul. Begini, itu berlaku termasuk gini kulo Nurliman nggih. Jadi kami itu sepakat yang korban kemarin, karena kami itu sing korban bacoi belum dhewe gak iso. Ya. Ngopi dhewe gak iso. Akhirnya sing ngresi blodot nggih. Sing khusus nukli belum niku kula pun sepakat dari sing korban niku iki mboten opah, ijab qabul adalah sedekah tak tambahi sampean sekilo karena aku gak iso ngayahi dhewe. Dadi ikrare jangan ujrah lho nggih. Jenengan penambahi tukang-tukang napa niku aja ujrah. Pokoke jenengan sedekah sampean tambahi. Karena tenagane nggih melebihi yang lain. Kan ngoten. Sehingga Pak Sonikun niku diayen nggih kemarin niku. Diengkeke kumat niku. Mecoki balung sapi limo niku. Ngoten. Jadi mboten napa-napa Pak Nurul. Dengan niat nambah niku mboten ongkos, mboten biaya, tapi sedekah. Nggih. Ngoten nggih. Jadi mboten napa-napa. Niku karena ya ini cara biaya pripun? Niku kan jagal mboten asal diongkosi. Nggih, betul. Tapi kalau diberi kenapa itu daging kurban asal ya nggih? Gini ku diberi harus niat sedekah. Oh nggih, maksudnya kan nggih. Mboten enggak niat ngapain ngongkosi mboten. Weh,
ngoten nggih susah nonton aja. Nah, mulane Malah itu jatah. inamal amal beniat iku to jadine nggih. Dadi awake dhewe kudu ngerti tenan Pak Ibu. Niku ngono ya kersane paham rencana sampeyan kok tukang belah ora diwehi kan susah. Nggih, leres. Nggih. Dadi Bulu bejane wau masih tukang belah pamutkin jeneng sedekah kulit kenging, tapi ikrare sedekah niku wau. Ikore mboten opah, mboten ujroh nggih. Ngoten niku wau. Jadi seperti itu. Pripun Mbah Nur? Nggih. Nggih. Korban sapi satu untuk uang satu ya. Nggih. Nggih nganu pembagiannya sama saja Mandur. Misalnya jenengan korban sapi sito nggih. Untuk 90 metune daging, sing 30 kilo bagiannya sampeyan niku. Nggih. Lah sing 2/3-nya untuk fakir miskin dan lain sebagainya itu. Nggih, sami mawon. Pembagiannya sami mawon. Nggih. Terus begini Pak ya. Untuk panitia selanjutnya lagi harus amanah dan adil. Itulah susahnya. Nurliman seringkali saya kritik, Pak Ketua saya juga saya suruh menyampaikan berulang-ulang. Jenenge wong akeh gitu. Jenenge wong akeh terus lemas, delikne kontol, delikne teracak dan sebagainya. Kan ngeten niku. Mboten rahasia nih, rahasia umum ora niki. Mboten lho. Ini sering saya kritik teman-teman ini. Nggih, sami Pak Nurul niku. Sami ya. Delikne kono niku. Oh, keren nggih. Derek terus sarung. Nggih. Jadi jangan Pak ya. Sing kemarin belum tahu ya jelah entah jaluk sepurane pangeran. Segi ayolah segala sesuatu kita ilmuni. Kita tahu lebih dahulu. Jadi panitia harus betul-betul amanah, jujur. Datang kitab kifayah niku. Amanah, jujur dan adil. Kemarin saya praktekkan di Nurliman, memang agak lama Pak prosesnya. Lamanya gimana? Jadi sapi 4 itu Pak, selesaikan dulu semua, baru ditimbang dagingnya. Dapat berapa kuintal? Iya dicampur baru berapa kitab, itulah baru dibagi 3. Misalnya untuk 3 kintal sapi papat misalnya. Nah, sing sak kintal iki berarti sing kurban iki. Sapi papat iki. Sing 2 kintal didum. Ngaten. Suwi memang prosesnya. Artinya memakan waktu. Nah, setelah ngoten sing pun kan ngoten. Mboten ditimbang riyin, mboten timbruk riyin. Akhire nek sapi stok diadhi. Kadang-kadang ki mau ana sing untuk daging elek, ana sing untuk sing api. Iku bahaya, Pak. Bahaya, enggak adil ini panitia. Betul lho. Jadi nek timbruk dulu jelas. Nanti jangan nimbangi campur, api elek ben padha ratone. Betul lho. Ben padha ratone. Jadi nek jenengan rute timbang ada nimbangi ada 1 kilo, ku pasti bos sapi sing kaya daging elek. Lah iki. Betul lho. Jadi ngoten. Mboten rezeki, kesengajaan dari panitia ataupun kekurang tahunya panitia kan ngoten. Seperti itu. Terus ngene carane nggih. Jadi bagiannya ben adil ya untuk rodoke apik, untuk apik ngoten lho. Terus kan daging sapi macam-macam ana sing rupane putih jebleh ngoten niku. Ana sing suweger. Ngoten niku. Yang sing merah. Balung nggih begitu Nurliman. Kemarin bikin pertama saya ngenuk dulu, kumpul-kumpul sama teman-teman. Nah, kumpul-kumpul sing kurban dhisik. Wong 28 nuk. Balungan. Kuwi tak survei. Ya ana sing igone, belum garese, ana sing pupune, ana sing entuk
Napa niki? Jangan sampai jangan sampai syukur ngadai akhirnya untuk dengkul tok. Piye leng letraki coba? Ramesane. Ngoten lho. Dadi tumrata sing adil, Pak. Dadi 200 nuk niku saya lihat saya sawang. Nggih. Mana yang kurang pas, mana yang kurang apik, mana yang elek kabeh. Nah, akhirnya elek apik campur ben roh rasane kabeh elek apike. Tak kira saya seruhan juga begitu. Harus begitu caranya. Mulai ati, limpa, usus, babat dan sebagainya irisi cilik-cilik. Ditambah nih apa niku wau? Nuk-nukane balung niku wau. Dadi rata kabeh didumne. Nggih. Kabeh didumne seperti itu. Aja syukur amek dhewe-dhewe. Sing korban aku mek dhewe lah. Aku panitia, mek dhewe lah. Ndak boleh, Pak, seperti itu. Ndak boleh. Ya terus nek saged pun kanca-kanca ki mau enggak merasa takut, sing pihak korban di majelis itu ngomong. Kula dhewe ngomong kali speaker. Kanca-kanca, kula pihak korban sing makili. Sapa wong kabeh sing gelem kuping, gelem tracak monggo digawa. Dadi kanca-kanca penggo gak dosa menan. Ngoten lho. Nggih. Kula mboten purun kuping. Jenengan beto mun mboten napa-napa, sikil-sikile napa niku. Kula umumke ngeten niku. Nggih. Jadi seperti itu. Nggih. Yeah. Jadi seperti itu ya. Tolong kita nanti ke depan lebih baik lagi. Memang ya memakan waktu agak lama, okay? Tapi kita mengasuh dalam kifayatul akhir mau harus amanah, panitia itu amanah dan adil tadi itu. Makanya seperti itu ya. Jadi jangan sampai untuk sitok dibagi, bagi jangan. Nanti kasihan ya nek sing sapi terakhir dagingnya api, kadang elek kan ya misalnya gitu. Jadi wis mari kabeh. Baru ditimbang dagingnya, baru mau dibagi berapa sesuai dengan data yang Anda miliki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi lek sing tukang motong kancane dhewe Mas ora ngongkosi ora apa-apa. Gratis. Mas. Aja. Tapi lho juga